Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini saya membawakan materi tentang tipografi era digital ya. Ini tentang implementasi tipografi dalam bentuk cetak dan elektronik. Tipografi itu sudah ada sejak zaman kuno ya. Itu sekitar 4000 tahun sebelum Masehi di zaman Mesir kuno. Itu huruf-huruf yang digunakan pertama adalah hieroglif ya, yang digunakan dan juga di atas papirus. Papirus itu jenis kertas yang ada di daun-daunan. Ya, berkembang terus hingga zaman modernnya yang di tahun di abad ke-15 itu Johannes Gutenberg itu menciptakan mesin cetak pertama yang bisa digunakan memproduksi jumlah massal sehingga itu bisa memotong kos dan produksi itu ya. Jadi produksi bisa lebih sedikit efektif dan efisien. Ini juga di mesin cetak ini juga kita diperkenalkan dengan uh, istilah uppercase dan lowercase gitu ya. Itu huruf uppercase itu disimpan di kotak atas dan lowercase itu disimpan di kotak bawah. Itu pertama kali diperkenalkan semenjak dari mesin cetak ini. Sekarang tipografi itu sangat berkembang ya. Itu di media cetak ataupun di media elektronik, media digital, sosial media dan lain-lain. Di media cetak itu tipografi dipergunakan di berbagai media termasuk juga ini saya mencontohkan ya ini di cover majalah. Jadi di tiap cover majalah ini kalian bisa melihat bahwa tipografi ini mempengaruhi dari psikologis, mempengaruhi dari pesan, mempengaruhi dari siapa pembaca dan mempengaruhi dari brand itu sendiri. Di sini ada banyak sekali majalah yang ada di gambar dan mereka menggunakan huruf atau teks yang berbeda menggambarkan dari citra dari dan juga citra dari pembacanya itu sendiri. Tipografi memiliki nilai ekspresi untuk menggambarkan dan juga menginformasikan dari apa sih nilai pesan yang ingin disampaikan dari huruf itu saja. Di dunia elektronik ya, di media digital, tipografi itu juga dipergunakan dalam bentuk web. Teknologi di web ini format itu agak berbeda ya. Kalau kalian sering menjumpai ya, font itu memiliki format TTF dan juga OTF. Nanti saya jelaskan di belakang. Sedangkan untuk web itu ada formatnya sendiri, di mana format dari web ini dia menggunakan WOV, di mana dia itu lebih sederhana dengan lebih kecil. Jadi dia lebih efektif dan efisien dipergunakan di menggunakan website. Ada juga WOV 1, WOV 2 itu perkembangannya selanjutnya ya. Itu menyesuaikan dengan era digital sekarang. Nah, tipografi adalah salah satu aspek yang paling penting dari sebuah produk desain digital. Huruf dan karakter yang terbuat itu akan memberikan pengalaman yang jelas dan mudah dan dipahami oleh penggunanya. Kalau kalian melihat sosial media, website, dan lain-lain itu pasti akan kalian jumpai. Saat paling sering kalian jumpai itu adalah teks kan ini. Teks itu berkaitan dengan tipografi. Di situ, kalau kalian juga dalam di tiap website itu mereka menggunakan font atau huruf typeface yang sangat yang dirancang khusus agar penggunanya itu merasakan pengalaman membaca, pengalaman
berhubungan dengan website itu agar kita sebagai orang yang mengakses itu nyaman gitu. Jadi tidak hanya asal-asal menggunakan font atau typeface yang sudah ada, tapi itu dipelajari lagi agar kita sebagai penggunanya, usernya itu memiliki pengalaman yang nyaman dalam berinteraksi pada suatu website. Di era modern sekarang kan ya, di sini kita itu beruntung karena mengalami sisi ya transformasi dari di dunia digital ini, termasuk yang dulu website dan aplikasi itu kita akses kebanyakan ya itu dari komputer atau PC, sekarang juga bisa dengan sangat mudah kita akses di handphone. Nah di sini di proses transisi ini itu akan ada itu perubahan di dunia tipografi, dari keilmuannya, dari penerapannya, dari formatnya itu juga akan berubah sesuai dengan transformasi digital yang ada. Tapi yang utama adalah apa yang kita pelajari dari tipografi ini adalah bagaimana bahasa atau pesan yang disampaikan itu tidak hanya untuk dibaca, tapi untuk juga dirasakan bahwa kita akan merasakan kenyamanan atau merasakan nilai-nilai ekspresif dari media yang kita baca. Nah, berbeda dengan tipografi ini adalah salah satu keilmuan yang memang itu ada di desain, bukan di kesenian. Soalnya apa? Tipografi ini berkaitan dengan fungsi. Jangan kalau kalian dulu pernah mempelajari warna, mempelajari layout, mempelajari tentang sketch dan lain-lain, itu kita mempelajari itu dari ilmuwan seni, di mana itu berkaitan dengan estetika. Berbeda dengan tipografi ini adalah keilmuan yang emang berasal dari desain, karena ada fungsi dari tipografi ini. Nah, dipelajari, apa sih yang dipelajari dari tipografi di digital ini? Salah satunya adalah bagaimana secara digital atau cetak huruf yang ada, tipografi yang diterapkan itu menarik, mudah dibaca, dan mudah dipahami. Itu adalah salah satu kata ya dari Ellen Laptani itu. Desain ini akan terus berkembang juga. Nah, ini contoh saya gambarkan aja di tahun era milenial ini, dari tahun 2000 sampai 2023, tipografi ini berkembang dengan sangat pesat, terutama di media digital. Ada banyak sekali inovasi yang berkaitan dengan media digital ini, yang tidak hanya dengan berkaitan dengan estetika desain, tapi juga dengan berkaitan dengan penerapan dari tipografi ini. Ini berkaitan dengan pengalaman pengguna ya, di mana tipografi di media cetak itu memiliki pengalaman penggunaan yang sangat berbeda dengan media digital. Ini juga tahun 2000 hingga tahun 2023 ini, tipografi digital ini berkembang saja, cuma dari mobile, internet, terus juga sekarang berkaitan dengan user interface dan juga AI, user experience, itu dipelajari dengan sangat pesat di tahun 2000 hingga 2023 saat ini. Oke, yang pertama adalah di tahun 2000-an, itu berkembang dengan pesatnya format OTF. Kalau kalian sering sudah belajar ya, bahwa ada dua format utama yang banyak kita jumpai di tipografi. Pertama adalah true type font atau TTF, yang kedua adalah open type. True type font ini pertama kali diperkenalkan
dikenalkan oleh Apple ya, di 1980, yang juga dikembangkan oleh Windows. Tetapi pada kenyataannya ada format TTF yang itu digunakan eksklusif di Mac atau oleh Apple dan tidak dapat dipergunakan di Windows. Jadi ada TTF yang khusus, dan kalau ingin dipergunakan di Windows itu harus di convert dahulu. Nah, tahun 1990-an itu dikembangkan OTF oleh Adobe dan Microsoft Windows. Dan ini OTF ini adalah format yang lebih modern ya, karena ada banyak fitur-fitur yang tidak ada di TTF, termasuk fitur clip dan juga penggunaan karakter sampai 65.000 karakter. Kalian juga bisa menambahkan tanda tangan kalian di format OpenType. Itu berkembangnya di OpenType. Dan di OpenType ini, Microsoft dan Adobe memungkinkan desainer untuk menciptakan huruf yang lebih kompleks dan dinamis. Nah, kan kalau di ligatur kan ya, ligatur itu kayak huruf yang digambar. Kalau kalian tahu ada huruf-huruf diftong, bahasanya mungkin diftong ya, kayak A, E, itu kan di huruf umum normal itu A dan E, dan ligaturnya ada huruf sendiri. Kalau kalian menjumpai A dan E digabung jadi ligatur sendiri, itu ligatur. Dan kalau flip itu huruf seperti yang huruf O ada tanda petik di atas dan lain-lain, itu flip dan ligatur. Dan fitur-fitur ini tuh lebih dimiliki lebih banyak di OpenType, dan itu sangat terbatas di TrueType. Nah, dan juga OpenType atau OTF ini memiliki banyak fitur-fitur lain dari penggunaan baik digital maupun cetak. Dia itu memiliki ukuran yang lebih kecil, cenderung lebih kecil secara apa? Jadi megabyte-nya dia itu lebih kecil, banyak, jauh lebih banyak daripada TrueType. Padahal dia juga itu lebih banyak fitur yang digunakan. Jadi kalau Type ini memberikan ruang bagi desainer. Nanti kalau kalian di sini fokus sebagai tipografer, OpenType adalah salah satu pilihan yang sangat sangat apa ya, lebih baik daripada TrueType dalam menggunakan sebuah desain. Nah, tahun 2010-an ini kita kan, kalau kalian mengingat bahwa di sini adalah salah satu titik awal di mana ada loncatan. Di mana kalau dulu itu desain tipografi teks itu lebih banyak di komputer. Ini berkembang dengan sangat pesat setelah ada Apple, setelah ada Android, setelah ada BlackBerry atau smartphone yang membuat masyarakat kita sebagai user itu ada perubahan pengalaman, ada perubahan kebiasaan, di mana kita juga menggunakan perangkat mobile itu lebih banyak. Jadi kita berinteraksi dengan font, dengan huruf itu lebih banyak juga di perangkat mobile. Nah, di sini dengan berkembangnya perangkat mobile ini, desain-desain font atau huruf typeface di untuk layar lebih kecil itu berkembang dengan pesat juga. Ini berkaitan juga dengan pengalaman pengguna ya, user interface dari tiap huruf itu dipelajari lebih detail, lebih dalam sejak perubahan perilaku user kita, di mana kita juga menggunakan waktu lebih banyak di gadget atau perangkat mobile. Di tahun 2020-an ini, ya ini era kita sekarang ya, itu innovation typography, di mana teknologi dari tipografi ini semakin kompleks dan fungsional. Ini juga kita semua langsung pelajari ini ya. Kalau kalian pernah
mendengar tentang tipografi berbasis variabel, di mana sebagai desainer itu bisa mengedit ketebalan lebar bentuk huruf itu secara dinamis. Di mana dulu sebagai desainer kalian itu mengubah atau mengedit huruf itu secara manual ya, satu-satu. Sekarang ada tipografi berbasis variabel, di mana kalian bisa mengubah desain atau tipografi itu secara lebih holistik dan lebih mudah. Gitu. Di sini saya juga masih mempelajari ini. Di sini saya nggak menjelaskan secara detail ya, karena masih banyak sekali materi yang lebih dalam dari tipografi variabel ini. Dan sekarang juga berkembang juga itu tipografi yang berbasis AI, di mana AI ini dapat membaca atau mempelajari pengalaman user interface, user experience dari penggunanya, sehingga pengguna ini memiliki pengalaman khusus yang dimiliki di device yang mereka miliki. Jadi mereka memiliki pengalaman penggunaan yang berbeda di tiap device. Itu tipografi berbasis AI yang sekarang sedang berkembang juga. Oke, di selanjutnya kita kan masih di 2023 ya. Dari di era tiap dasawarsa ini kita nggak tahu perkembangan tipografi selanjutnya seperti apa ya. Tapi yang jelas di era sekarang tipografi ini memiliki ranah yang sangat luas. Kalau mau fokus ke sini itu desainer tipografi itu semakin memiliki inovasi yang dapat untuk inovasi kembali. Ada banyak sekali media untuk di sini dan juga banyak inovasi-inovasi baru tentang tipografi di era milenial. Philip Max ya, seorang ahli grafis yang menegaskan bahwa tipografi, media digital dan elektronik itu tulang punggung dari desain grafis dan media cetak. Tetapi juga sangat penting dalam desain web dan media digital sebagai elemen visual yang sangat penting. Tipografi dapat mempengaruhi kesan pertama dan kesan jangka panjang seseorang. Ini berkaitan dengan citra dari tiap-tiap perusahaan, dari usaha, dari aplikasi itu berkaitan erat dengan bagaimana sih keterbacaan, bagaimana sih pengalaman kita saat berinteraksi dengan websitenya, dengan aplikasinya itu. Nah, satu poin utamanya adalah tipografi. Oke, simpulannya adalah dari materi kali ini adalah tipografi di era 2000 hingga 2023 ini tidak hanya berfokus pada estetika dan desainnya, tapi juga berkembang dengan inovasi teknologi dan pengalaman penggunaan user experience dari kita usernya. Dan perkembangan teknologi ini akan semakin maju dan semakin kompleks. Oke, mungkin itu materi dari saya hari ini sih. Untuk materi saat ini kita tidak ada penugasan karena di sini kan kalian ada liburannya, liburan cukup panjang untuk lebaran ya. Di sini saya mengucapkan selamat liburan, mohon maaf lahir batin, selamat menjalani masa-masa kalian bersama keluarga. Oke. Untuk materi kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.